Mengapa bukan Eropa yang sejahtera atau Amerika yang bebas, melainkan Indonesia? Di tengah deru perang yang merenggut segalanya, termasuk suami tercinta, para janda muda dari Palestina memeluk erat anak-anak mereka. Dengan berurai air mata, mereka tiba di sebuah harapan terakhir. Namun, harapan itu bukanlah kota metropolitan yang gemerlap, melainkan sebuah desa yang tenang di pedalaman Indonesia. Tahukah Anda tentang keajaiban yang diam-diam terjadi di jantung negeri kita, yang kini menjadi sorotan dunia? Apa sesungguhnya penyelamat luar biasa yang mereka temukan dalam diri pria Indonesia, sesuatu yang tidak mereka jumpai di belahan dunia manapun? Bukan dana bantuan miliaran rupiah atau hak istimewa yang menyelamatkan para ibu dan anak yang berada di ambang keputusasaan ini, melainkan sebuah hati, sebuah budi pekerti yang kita, orang Indonesia, anggap biasa saja, namun dari kacamata dunia, ia bersinar laksana permata. Siapkan hati Anda. Inilah kisah nyata penuh air mata dan cinta, yang dipuji dunia namun mungkin belum sepenuhnya kita sadari. Kini, mari kita uraikan segalanya. Hal mengejutkan yang ditemukan para wanita Palestina pada pria Indonesia. Belakangan ini, sebuah fenomena luar biasa terjadi di desa-desa Indonesia. Para janda dari Palestina berdatangan, satu persatu, menuju Indonesia. Mereka datang untuk mencari kehidupan baru, memimpikan pernikahan dengan pria Indonesia. Yang paling menakjubkan adalah fakta bahwa mereka secara spesifik memilih Indonesia, bukan negara lain, bukan Amerika, bukan Jerman, bukan pula Prancis. Tapi Indonesia, sebenarnya, apa yang menarik mereka ke negeri kepulauan yang belum pernah mereka kunjungi ini? Mungkinkah ada pesona tersembunyi di Indonesia yang selama ini luput dari perhatian kita? Yang lebih mengharukan, mereka benar-benar menemukan kebahagiaan sejati di sini. Di sebuah negara dengan bahasa dan budaya yang sama sekali berbeda, para janda yang membawa luka perang ini berhasil menemukan cinta kembali, dan anak-anak mereka kini bisa tersenyum lagi. Kisah yang akan saya sampaikan hari ini adalah kisah nyata, melalui perjalanan luar biasa salah seorang dari mereka. Aisyah, mari kita saksikan bersama mengapa para wanita Palestina memilih Indonesia, dan betapa istimewanya negara kita ini. Anda pasti akan terkejut saat menyimak hingga akhir. Para pemirsa, sebelum video dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, suka, dan aktifkan notifikasinya, agar Anda menjadi yang pertama menerima kisah-kisah nyata yang luar biasa seperti ini. Baiklah, mari kita mulai. Halo, nama saya Aisyah. Saya berusia 32 tahun dan pernah bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Gaza, Palestina. Kini, saya menjalani hidup baru di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Saya ingin menceritakan kisah yang mungkin sulit dipercaya, tentang bagaimana saya bisa sampai ke Indonesia dari Palestina. Sebenarnya, bukan hanya saya. Banyak sekali wanita Palestina yang memilih Indonesia belakangan ini. Sejauh yang saya tahu, dalam 2 tahun terakhir saja, lebih dari 500 wanita Palestina telah datang ke Indonesia, dan lebih dari 80% dari mereka adalah janda seperti saya atau ibu tunggal. Jika Anda tahu alasannya, Anda pasti akan terkejut. 2 tahun lalu, hidup saya sangat biasa. Saya tinggal bahagia di sebuah apartemen sederhana bersama suami saya, Yusuf, dan putri kami yang berusia 8 tahun, Zahra. Saya bekerja sebagai perawat di unit perawatan intensif sebuah rumah sakit swasta, sementara suami saya adalah seorang insinyur di perusahaan konstruksi. Gaji kami tidak besar, tetapi kami bahagia karena bisa bersama sebagai satu keluarga. Setiap akhir pekan, kami sekeluarga piknik di tepi Laut Mediterania. Zahra suka sekali berlari-larian di pantai, dan Yusuf akan memainkan oud sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional Palestina untuk kami. Saat itu, saya pikir kebahagiaan sederhana ini akan berlangsung selamanya. Namun, pada suatu hari di tahun 2022, segalanya berubah. Sekitar pukul 5 pagi, saya terbangun karena suara ledakan dahsyat. Awalnya saya kira itu hanya guntur,
Tetapi rentetan ledakan berikutnya membuat saya sadar ada sesuatu yang sangat salah. Suami saya membuka jendela dan kembali dengan wajah pucat pasi. "Aisyah, perang telah dimulai," katanya. Berita mengatakan mereka mulai menyerang. Seketika itu juga, dunia saya terasa runtuh. Zahra masih tertidur, dan hati saya hancur memikirkan bagaimana cara menjelaskan ini padanya. Awalnya, kami pikir ini akan segera berakhir. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi menjadi semakin parah. Seminggu kemudian, suami saya bergabung dengan barisan relawan medis. "Tolong jaga Zahra. Aku pasti akan kembali. Aku harus melindungi tanah air kita." Itulah percakapan terakhir saya dengannya. Yusuf berangkat ke garis depan, dan 3 bulan kemudian, saya menerima kabar bahwa ia telah gugur. Malam itu, setelah menidurkan Zahra, saya menangis sendirian di dapur. Saya menangis sejadi-jadinya. Entah bagaimana, Zahra mendengar tangisan saya dan datang memegang tangan saya. "Ibu, jangan menangis. Ayah sedang melihat kita dari surga." Kata-kata dari seorang anak berusia 8 tahun itu membuat hati saya semakin pedih. Dunia saya benar-benar hancur. Rumah sakit tempat saya bekerja juga hancur akibat bom dan terpaksa ditutup. Saya kehilangan pekerjaan. Seluruh penjuru kota luluh lantak, dan setiap hari kami harus berlindung di bunker darurat. Bantuan dari pemerintah sama sekali tidak cukup. Saya dan putri saya harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Yang paling menyakitkan adalah perubahan pada Zahra. Guncangan karena kehilangan ayahnya membuatnya menjadi sangat pendiam. Setiap malam ia mengalami mimpi buruk. Setiap kali mendengar suara ledakan, ia akan gemetar ketakutan. Ia bahkan tidak bisa pergi ke sekolah dengan layak. Saat saya pergi mencari pekerjaan serabutan, Zahra harus saya titipkan pada seorang nenek tetangga. Anak itu semakin hari semakin kehilangan kata-katanya. Saat musim dingin tiba, keadaan menjadi lebih buruk. Pasokan listrik terputus, pemanas ruangan tidak berfungsi, dan harga bahan makanan meroket. Saya menjadi relawan di posko kesehatan darurat untuk mendapatkan sedikit makanan, tetapi itu tidak pernah cukup. Saya harus mengantre berjam-jam hanya untuk membeli sepotong roti. Suatu hari, Zahra demam tinggi. Saya berlari ke apotek, tetapi obat penurun panas pun tidak ada. Saat itu, saya merasa benar-benar putus asa. Saya seorang perawat, tetapi tidak bisa merawat putri saya sendiri. Malam itu, sambil memeluk Zahra, saya menangis dan bersumpah, aku akan memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak ini. Di tengah hari-hari penuh keputusasaan itu, suatu hari saya tidak sengaja melihat sebuah video di internet. Itu adalah sebuah film dokumenter yang memperkenalkan kehidupan pedesaan di Indonesia. Pemandangan sawah yang damai, orang-orang yang tersenyum, dan yang terpenting, anak-anak yang terlihat begitu aman. Saya iri melihatnya. Anak-anak berlarian dengan bebas, dan orang tua mereka tertawa tanpa rasa cemas. Air mata saya mengalir. Saat itulah, saya melihat sebuah komentar yang luar biasa di kolom komentar. Komentar itu ditulis oleh seorang wanita Palestina yang tinggal di Indonesia. Saya juga datang ke Indonesia karena perang, dan ini adalah tempat yang sangat baik. Orang Indonesia sangat ramah dan mereka sangat menyayangi anak-anak. Terutama para prianya, mereka memiliki budaya yang sangat mengutamakan keluarga dan memperlakukan wanita dengan situasi seperti kami dengan sangat hangat. Mereka tidak mengasihani kami sebagai janda, tetapi menganggap kami sebagai mitra sejati. Membaca komentar itu, jantung saya berdebar kencang. Dengan sedikit harapan, saya mengirim pesan pribadi kepada wanita itu. Dan darinya, saya mendengar cerita yang luar biasa. Namanya Mariam, dan dia sudah setahun lebih dulu tiba di Indonesia. Setelah kehilangan suaminya, ia datang ke Indonesia bersama 2 anaknya dan kini hidup bahagia dengan seorang suami Indonesia di sebuah desa di Sumatera Barat. Aisyah, belakangan ini banyak sekali wanita Palestina datang ke Indonesia.
terutama janda seperti kita. Pemerintah Indonesia memberikan visa kemanusiaan dan juga membantu proses adaptasi. Dan para pria di pedesaan Indonesia benar-benar menghargai kita. Yang lebih mengejutkan adalah kata-katanya selanjutnya. Sebenarnya, banyak wanita Palestina yang tertarik pada Indonesia setelah menonton sinetron atau film-filmnya. Saya juga punya impian tentang Indonesia setelah menonton film. Ternyata, kenyataannya jauh lebih baik daripada di film. Pria Indonesia benar-benar berdedikasi untuk keluarga dan sangat mencintai anak-anak. Mendiang suami saya juga orang baik, tetapi suami saya yang sekarang benar-benar berada di level yang berbeda. Dia terus bercerita tentang kehidupan di Indonesia. Di sini sangat aman. Berjalan sendirian di malam hari pun tidak menakutkan, dan saya tidak khawatir melepaskan anak-anak pergi ke sekolah sendiri. Dan sistem kesehatannya luar biasa. Saat anak bungsu saya sakit, saya membawanya ke puskesmas. Dan meskipun kami orang asing, kami menerima perawatan terbaik tanpa diskriminasi. Biayanya juga jauh lebih murah dari yang saya bayangkan. Saat itu, secercah harapan mulai tumbuh di hati saya. Mungkinkah saya dan Zahra bisa memulai hidup baru di Indonesia? Saya mencari informasi lebih lanjut dan menemukan fakta yang mengejutkan. Pemerintah Indonesia memang mengeluarkan visa khusus untuk pengungsi dan menjalankan program bantuan adaptasi. Ada bantuan tempat tinggal sementara, pendidikan bahasa Indonesia, bantuan pencarian kerja, hingga dukungan kesehatan yang sangat sistematis. Yang paling membuat saya takjub adalah sistem kesehatan dan lingkungan pendidikan Indonesia yang berstandar tinggi. Saya tahu bahwa sistem jaminan kesehatan nasional, BPJS, sangat dipuji, dan tingkat pendidikannya termasuk yang terbaik di antara negara-negara berkembang, terutama dengan penekanan pada pendidikan karakter. Sistem kesejahteraan untuk anak-anak juga sangat baik, dan yang paling menyentuh hati saya adalah fakta bahwa banyak pria lajang di pedesaan Indonesia yang serius mempertimbangkan pernikahan dengan wanita asing. Mereka tidak hanya melihat penampilan, tetapi mereka memahami situasi kami dan tulus ingin membangun sebuah keluarga. Di atas segalanya, pria Indonesia, tidak seperti pria dari negara lain, dikenal sangat berorientasi pada keluarga. Mariam menjelaskan lebih detail. Pria Indonesia sangat berbeda dengan pria Barat. Mereka mau membantu pekerjaan rumah tangga dan aktif terlibat dalam pendidikan anak. Suami saya yang sekarang memperlakukan anak-anak saya seperti anak kandungnya sendiri. Dia bahkan ikut belajar tentang budaya Palestina agar anak-anak tidak melupakan asal-usul mereka. Saya mulai belajar bahasa Indonesia. Saya mengikuti kelas daring dan menghafal percakapan dasar. Zahra juga ikut belajar. Dan tentu saja, anak-anak belajar jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Sambil belajar bahasa Indonesia, saya merasakan ekspresi wajah Zahra perlahan-lahan menjadi lebih cerah. Belajar bahasa baru seolah menjadi harapan baru baginya. "Ibu, kata aku cinta kamu dalam bahasa Indonesia terdengar indah ya," kata Zahra. Melihatnya tersenyum untuk pertama kalinya saat belajar bahasa Indonesia membuat hati saya hangat. Keinginan untuk mengembalikan senyumnya menjadi semakin kuat. Saat itulah saya mengetahui adanya sebuah program pernikahan internasional yang menghubungkan pria dari pedesaan Indonesia dengan wanita pengungsi. Program ini didukung secara resmi oleh pemerintah daerah, bukan sekadar biro jodoh, melainkan program sistematis yang membantu kedua belah pihak memahami budaya masing-masing untuk pertemuan yang tulus. Program ini dikelola dengan sangat baik. Pertama, kedua belah pihak harus menjalani konseling psikologis dan menerima edukasi budaya. Kemudian, mereka harus berkomunikasi secara daring setidaknya selama 3 bulan sebelum bisa bertemu langsung. Ini untuk memastikan keputusan tidak dibuat terburu-buru. Dengan setengah ragu, saya mendaftar, dan ternyata saya benar-benar dihubungi. Seorang pria bernama Budi Santoso, 35 tahun, yang mengelola kebun salak dan kopi di Yogyakarta, menyatakan ingin mengenal saya. Saya masih ingat dengan jelas pertemuan pertama kami melalui panggilan video. "Selamat malam, Mbak Aisyah. Saya Budi Santoso.
Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata dan bantuan aplikasi penerjemah, kami berkomunikasi. Namun, ketulusan hatinya sangat terasa. Yang paling berkesan dari panggilan video pertama itu adalah Budi sama sekali tidak memandang situasi saya dengan rasa kasihan. Sebaliknya, ia menunjukkan rasa hormat terhadap pengalaman dan kemampuan saya sebagai seorang perawat. Dan yang terpenting, ia menanyakan kabar Zahra terlebih dahulu. Itu sangat menyentuh saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga agar Zahra bisa bahagia di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat mencintai anak-anak dan mengutamakan pendidikan. Saya ingin membantu Zahra agar ia bisa bangga dengan dua budayanya, Palestina dan Indonesia. Budi juga dengan jujur menceritakan mengapa ia ingin menikah dengan wanita asing. Saya tinggal di desa, jadi kesempatan untuk bertemu orang baru tidak banyak. Dan sejujurnya, banyak wanita muda sekarang yang enggan tinggal di pedesaan. Tetapi saya merasa, seseorang seperti Mbak Aisyah, yang telah melalui kesulitan besar, pasti akan lebih menghargai arti kebahagiaan kecil. Dan yang terpenting, pengalaman dan kekuatan Anda dalam membesarkan anak seperti Zahra adalah daya tarik yang luar biasa bagi saya. Setelah beberapa kali panggilan video, Budi memberikan usulan yang mengejutkan. Saya ingin pergi ke sana untuk bertemu langsung dengan Anda. Dan jika Mbak Aisyah dan Zahra sudah siap, bagaimana kalau kita berangkat ke Indonesia bersama? Tentu saja, tidak perlu terburu-buru. Pikirkanlah baik-baik. Saya tidak bisa mempercayainya. Apakah mungkin seseorang mau datang jauh-jauh ke wilayah konflik demi orang yang belum pernah ditemuinya? Tetapi Budi serius. Untuk memastikan keamanan, kami sepakat bertemu di Yordania, negara tetangga yang aman. 2 bulan kemudian, Budi benar-benar datang ke Yordania. Saat pertama kali bertemu langsung di bandara, ia terlihat jauh lebih hangat daripada di foto. Dia membawa hadiah untuk Zahra, sebuah boneka tradisional Indonesia dan tas ransel cantik bergambar bendera merah putih. Halo, Zahra. Boneka ini memakai baju adat Jawa. Om bawa dari Indonesia. Dan tas ini, semoga Zahra suka memakainya saat sekolah di Indonesia nanti ya. Melihat Zahra tersenyum cerah setelah sekian lama membuat saya terharu. Budi tinggal selama seminggu dan ikut merasakan rutinitas kami. Ketika alarm bahaya berbunyi di berita, ia ikut menenangkan kami. Ia bahkan ikut ke posko kesehatan tempat saya menjadi relawan dan membantu sebisanya. Saya ingat kata-katanya setelah melihat saya merawat pasien di posko. Mbak Aisyah adalah perawat yang hebat. Jika datang ke Indonesia, saya yakin Mbak akan menjadi tenaga medis yang luar biasa. Indonesia sangat menghormati profesi perawat. Selama seminggu itu, saya benar-benar mengenal kepribadian Budi. Dia adalah pria yang sangat berorientasi pada keluarga dan bertanggung jawab. Yang terpenting, caranya memperlakukan Zahra seperti putrinya sendiri membuat hati saya luluh. Zahra juga langsung akrab dengannya. Zahra terlihat sangat bahagia saat Budi membacakan dongeng dalam bahasa Indonesia atau mengajarinya cara membuat wayang dari kertas. Dan ketika Budi berusaha belajar tentang Palestina, Zahra dengan antusias menjadi gurunya. Om, aku cinta kamu dalam bahasa Arab itu ana uhibbuka. Melihat Zahra mengajari Budi bahasa Arab, saya yakin pria ini bisa menjadi ayah yang sangat baik. Seminggu kemudian Budi mengungkapkan perasaannya dengan tulus. Mbak Aisyah, saya tulus ingin menjadi ayah bagi Zahra. Dan saya ingin membangun keluarga yang bahagia bersama Anda. Tentu, kita masih belum banyak tahu tentang satu sama lain, dan ada perbedaan budaya. Tapi saya yakin kita bisa saling memahami dan belajar. Pelan-pelan saja tidak apa-apa. Jika hati Mbak Aisyah sudah mantap, datanglah ke Indonesia, dan kami pun memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Malam terakhir sebelum berangkat, Zahra bertanya kepada saya, Ibu, apakah kita benar-benar akan bahagia? Saya memeluknya erat dan menjawab, Iya, sayang, kita pasti akan bahagia. Ayah juga pasti sedang mendoakan kita dari surga. Sudah 8 bulan kami tinggal di Indonesia. Awalnya semua terasa asing,
Tetapi sekarang saya benar-benar merasa ini adalah kampung halaman saya. Yang paling mengejutkan adalah sistem kesehatan Indonesia. Saya bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan standar yang tidak pernah saya bayangkan di negara saya. Ketika Zahra sakit dan kami pergi ke puskesmas, para staf medis memperlakukan kami, yang notabene orang asing, tanpa diskriminasi dan memberikan perawatan terbaik. Proses saya untuk mendapatkan lisensi perawat Indonesia juga sangat dibantu. Ternyata, Indonesia memiliki program dukungan untuk tenaga medis asing, mulai dari bantuan bahasa hingga kesempatan magang. Pengalaman kerja saya di Palestina juga diakui. Lingkungan pendidikannya juga luar biasa. Sekolah dasar tempat Zahra belajar memberikan perhatian khusus bagi anak-anak dari latar belakang asing. Selain dukungan belajar bahasa Indonesia, mereka juga peduli agar Zahra tidak melupakan budaya Palestina. Sekolah secara rutin mengadakan Hari Budaya Internasional. Saat Zahra mengenakan pakaian tradisional Palestina dan memperkenalkan makanan khas Palestina, anak-anak Indonesia sangat antusias dan penasaran. Anda tidak akan tahu betapa bangganya Zahra saat itu. Ibu, teman-temanku bilang aku keren karena datang dari Palestina. Mendengar itu, saya merasa sangat bersyukur. Anak-anak Indonesia tidak mendiskriminasinya sebagai orang asing, malah memandangnya sebagai sosok yang istimewa. Dan penduduk desa di sini hatinya sangat hangat. Awalnya, komunikasi menjadi kendala karena bahasa, tetapi para tetangga berusaha keras berkomunikasi dengan kami menggunakan aplikasi penerjemah. Terutama nenek di sebelah rumah. Beliau sangat baik. Beliau mengajari saya cara membuat sambal dan selalu menyiapkan jajanan pasar untuk Zahra saat pulang sekolah. Nenek itu berbicara dengan kami menggunakan bahasa isyarat dan gerak tubuh. Tetapi kehangatan hatinya sangat terasa. Aisyah, kalian sudah seperti keluarga sendiri. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ya. Ketika nenek itu menunjukkan kalimat tersebut melalui aplikasi penerjemah, saya hampir menangis. Rasanya aneh menerima kehangatan yang bahkan tidak saya dapatkan di kampung halaman, di tempat ini. Para penduduk desa, setelah tahu kami datang dari Palestina, justru semakin hangat menyambut kami. Bukan dengan rasa kasihan sebagai pengungsi perang, tetapi mereka menerima kami sebagai bagian dari keluarga. Setiap kali ada acara desa, seperti gotong royong atau syukuran, kami selalu diundang, membantu Zahra agar cepat beradaptasi dengan budaya Indonesia. Budi adalah pria yang jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Ketekunannya bangun pukul 5 pagi untuk pergi ke kebun. Usahanya belajar percakapan bahasa Indonesia Arab demi saya dan Zahra. Dan yang terpenting, hatinya yang tulus menyayangi Zahra seperti putri kandungnya, membuat saya sangat bersyukur. Budi menerima Zahra sebagai putrinya sejak awal. Ketika Zahra ingin punya nama Indonesia, Budi ikut memikirkannya dan memberinya nama Cahaya. Zahra artinya bersinar atau cemerlang. Jadi, bagaimana kalau nama Indonesianya Cahaya? Punya dua nama Palestina dan nama Indonesia. Itu bagus sekali. Zahra sangat senang dengan usulan itu. Kini, di sekolah ia dipanggil Cahaya, dan di rumah ia dipanggil Zahra. Katanya, ia merasa kedua identitasnya diakui. Minggu lalu, untuk pertama kalinya Zahra memanggil Budi dengan sebutan ayah. Tentu saja dalam bahasa Indonesia. Saat itu, saya melihat mata Budi berkaca-kaca. Saya pun ikut menangis. Zahra akhirnya bisa tersenyum lagi dan menerima seorang ayah baru. Ayah, tadi di sekolah aku belajar pencaksilat, kata Zahra sambil dengan gembira memperagakan gerakannya. Melihat itu, Budi terlihat sangat bahagia. Lalu ia berbisik kepada saya, Aisyah, terima kasih banyak. Aku bahagia sekali Zahra memanggilku ayah. Aku akan berusaha menjadi ayah yang lebih baik lagi. Seiring kemampuan bahasa Indonesia saya meningkat, saya semakin banyak belajar tentang Indonesia. Saya kembali menyadari betapa luar biasanya negara ini. Fakta bahwa Indonesia bangkit dari puing-puing penjajahan menjadi negara besar yang disegani membuat saya kagum.
Budaya populer Indonesia seperti film dan musik yang mulai mendunia juga membuat saya bangga. Fakta bahwa budaya dari negara kepulauan ini bisa memikat dunia adalah hal yang luar biasa. Dan yang terpenting, hati orang Indonesia yang dengan hangat menerima orang asing seperti kami yang berada dalam kesulitan. Sungguh indah. Indonesia bukan sekadar negara yang maju secara ekonomi, tetapi negara yang hatinya benar-benar hangat. Di kelas bahasa Indonesia saya, ada banyak wanita Palestina seperti saya. Di kelas kami saja ada 12 orang, 9 diantaranya berasal dari Palestina. Semuanya puas dengan kehidupan di Indonesia. Seorang teman bernama Ana tinggal di Aceh bersama suaminya yang seorang nelayan. Awalnya ia khawatir dengan pekerjaan berat, tetapi sekarang ia sangat menikmati hidupnya. Pria Indonesia itu benar-benar berbeda. Mereka mau membantu pekerjaan rumah dan aktif dalam pendidikan anak, sangat berbeda dengan gaya pria di negara kita, tapi cara ini jauh lebih baik. Teman lain bernama Olga menikah dengan seorang pria Indonesia yang mengelola sebuah penginapan di Bandung. Dia membawa 2 anak, dan katanya suaminya membesarkan kedua anak itu seperti anak kandungnya sendiri. Awalnya sulit karena bahasa. Tapi sekarang anak-anakku justru lebih fasih berbahasa Indonesia daripadaku. Yang menakjubkan, suamiku selalu mendorong anak-anak agar tidak melupakan bahasa Arab. Katanya, mereka harus menghargai kedua budaya. Mendengar cerita-cerita ini, saya sadar bahwa bukan hanya saya yang bahagia. Banyak sekali wanita Palestina yang menemukan kehidupan baru di Indonesia. Tentu, pada awalnya ada kesulitan karena perbedaan budaya dan bahasa. Saya pernah tidak terbiasa dengan rasa makanan Indonesia yang kaya rempah, dan sulit beradaptasi dengan budaya jam karet yang terkadang santai. Terutama saat Zahra pertama kali masuk sekolah di Indonesia, saya sangat khawatir. Apakah dia bisa bergaul dengan teman-temannya tanpa bisa berbahasa dengan lancar? Ternyata, anak-anak Indonesia sangat polos dan baik hati. Meskipun bahasa menjadi penghalang, mereka tetap mengajaknya bermain. Ketika Zahra membawa bekal makanan Palestina ke sekolah, mereka penasaran dan ingin mencicipinya. Sekarang, justru Zahra yang lebih jago bahasa Indonesia daripada saya. Anak-anak memang cepat beradaptasi. Zahra sekarang sudah seperti anak Indonesia seutuhnya. Dia suka film animasi Indonesia, menonton sinetron, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dengan teman-temannya. Ibu, aku merasa seperti orang Palestina, tapi sekaligus juga orang Indonesia. Itulah yang dikatakan Zahra beberapa hari lalu. Mendengarnya, saya merasa sangat bangga. Putri saya tumbuh dengan mencintai 2 budaya sekaligus, dan itu sangat membahagiakan. Saya dan Budi berencana akan menikah secara resmi musim semi tahun depan. Pernikahan kami akan menjadi perpaduan istimewa antara tradisi Palestina dan adat Jawa. Kakak perempuan saya dari Palestina berencana akan datang, dan seluruh keluarga besar Budi juga akan hadir. Saya sangat menantikan kedatangan kakak saya. Dia juga penasaran dengan kehidupan kami di Indonesia. Terutama, saya ingin menunjukkan padanya betapa cerianya Zahra sekarang. Aisyah, suara Zahra terdengar ceria sekali ya. Beda sekali dengan sebelum pergi ke Indonesia, kata kakak saya setiap kali kami melakukan panggilan video. Dan itu benar. Zahra tidak lagi mengalami mimpi buruk di malam hari dan setiap hari bersemangat pergi ke sekolah. Kadang-kadang, semua ini terasa seperti mimpi. 2 tahun lalu, saya gemetar ketakutan mendengar suara bom dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Sekarang, saya berada di desa yang damai di Indonesia, membangun keluarga baru dengan orang yang saya cintai. Tentu, saya masih sering merindukan kampung halaman. Saya khawatir dengan teman-teman dan keluarga yang masih tertinggal di Palestina. Setiap kali ada berita tentang Palestina, hati saya sakit. Tetapi, yang bisa saya lakukan sekarang adalah hidup dengan baik di sini, dan berharap suatu saat ketika perdamaian tiba, saya bisa ikut membantu membangun kembali Palestina. Saya juga berharap kisah seperti kami bisa menjadi harapan bagi wanita Palestina lainnya,
Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kehilangan segalanya karena perang bukanlah akhir dari hidup. Bahwa kita bisa memulai kembali di tempat yang baru. Baru-baru ini, saya mulai melakukan kegiatan sukarela sebagai cara untuk membalas kebaikan yang saya terima di Indonesia. Saya menjadi konselor sukarela untuk wanita-wanita Palestina yang baru tiba. Berdasarkan pengalaman saya membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Terima kasih, Kak Aisyah. Berkat kakak, saya jadi punya keberanian. Saya juga ingin memulai hidup baru di Indonesia. Itulah yang dikatakan oleh seorang wanita bernama Marina yang baru saya ajak bicara. Mendengar kata-kata seperti itu membuat saya merasa sangat berarti. Saya bersyukur bisa meneruskan kebaikan yang saya terima kepada orang lain. Pemerintah Indonesia juga terus memberikan dukungan bagi pengungsi. Baru-baru ini, program bantuan kerja juga diperluas, sehingga semakin banyak kesempatan untuk bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Saya sendiri akan segera mendapatkan lisensi perawat penuh dan berencana bekerja di rumah sakit daerah. Indonesia adalah negara yang sangat istimewa. Bukan hanya karena kemajuan ekonominya, tetapi karena kehangatan hati masyarakatnya. Negara yang tidak berpaling dari orang yang kesulitan dan mau mengulurkan tangan. Negara yang menghormati perbedaan budaya dan merangkulnya. Dan yang terpenting, negara yang tulus memikirkan masa depan anak-anak. Sekarang saya benar-benar paham mengapa begitu banyak wanita Palestina memilih Indonesia. Keamanan dan kedamaian. Sebagai orang yang mengalami perang, saya tahu betapa berharganya kehidupan sehari-hari yang damai. Indonesia adalah negara yang sangat aman. Berjalan sendirian di malam hari tidak menakutkan, dan melepas anak ke sekolah sendirian pun tidak membuat khawatir. Rasa aman ini tak ternilai harganya. Sistem pendidikan dan kesehatan. Pendidikan di Indonesia sangat dihargai. Saya yakin anak-anak kami bisa tumbuh menjadi pribadi yang hebat jika belajar di sini. Sistem kesehatannya juga sangat sistematis dan maju. Dan yang terpenting, orang asing pun bisa mendapatkan perawatan tanpa diskriminasi. Budaya pria Indonesia yang mengutamakan keluarga. Berbeda dengan pria Barat, pria Indonesia benar-benar menghargai keluarga, terutama cara mereka menyayangi anak-anak. Bagi janda seperti kami, poin ini sangat penting. Pria Indonesia tidak memandang kami dengan kasihan, tetapi sebagai mitra sejati. Pengaruh budaya Indonesia. Di Timur Tengah, budaya Indonesia cukup dikenal melalui film dan musik. Citra positif tentang Indonesia sudah terbentuk sebelumnya. Kebijakan dukungan pemerintah yang sistematis. Negara lain mungkin juga menerima pengungsi, tetapi tidak banyak yang membantu proses adaptasi secara sistematis seperti Indonesia. Mulai dari pendidikan bahasa, bantuan kerja, hingga dukungan kesehatan dan pendidikan, semuanya dipikirkan dengan sangat detail. Hati orang Indonesia yang hangat. Awalnya saya khawatir tidak bisa beradaptasi dengan budaya Timur, tetapi setelah datang ke sini, orang Indonesia ternyata sangat ramah. Terutama kasih sayang mereka terhadap anak-anak. Setiap kali melihat tatapan hangat para tetangga pada Zahra, saya merasa sangat bersyukur. Potensi masa depan Indonesia. Indonesia terus maju dalam segala bidang, baik teknologi, budaya, maupun ekonomi. Jika anak-anak kami tumbuh di negara seperti ini, saya yakin mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Karena alasan-alasan inilah, semakin banyak wanita Palestina memilih Indonesia. Dan setelah benar-benar tinggal di sini, kenyataannya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Sekarang, saya benar-benar bahagia. Meskipun kerinduan pada Palestina masih ada, saya telah menemukan kehidupan baru di Indonesia. Yang terpenting, kebahagiaan terbesar saya adalah melihat Zahra bisa tersenyum kembali. Semua cinta dan perhatian yang saya terima di Indonesia, saya ingin membalasnya suatu hari nanti kepada orang lain. Jika saya sudah mahir berbahasa Indonesia, saya ingin membantu lebih banyak lagi wanita yang datang dari Palestina, dan juga berkontribusi dalam pertukaran budaya antara Indonesia dan Palestina. Saat ini, di suatu tempat di Palestina,
Pasti ada wanita-wanita seperti saya yang sedang mencari harapan di tengah keputusasaan. Kepada mereka, saya ingin katakan, jangan menyerah. Ada sebuah negara bernama Indonesia yang menanti kalian. Indonesia adalah negeri harapan. Bukan hanya negara yang sukses secara ekonomi, tetapi negara yang tulus menghargai manusia, mengakui keberagaman, merangkul perbedaan, dan memberikan kesempatan baru bagi siapa saja. Saya ingin terus tinggal di Indonesia dan menjadi bagian dari negara ini, dan saya akan membantu Zahra agar ia bisa tumbuh menjadi orang Indonesia yang membanggakan, sekaligus orang Palestina yang membanggakan. Pembaca sekalian, bagaimana kisah Aisyah? Saat ini, banyak orang yang mengalami kesulitan di berbagai belahan dunia memandang Indonesia sebagai tanah harapan. Sungguh menakjubkan bukan? Mengetahui ada banyak wanita seperti Aisyah yang datang dari Palestina ke sini, melihat fenomena ini, kita kembali disadarkan betapa bangganya kita pada negara ini. Bukan hanya negara yang maju secara ekonomi, tetapi negara yang benar-benar menghargai sesama manusia dan menyambut dengan hangat. Masyarakat yang aman, sistem pendidikan yang unggul, layanan kesehatan berstandar dunia, dan yang terpenting, budaya pria Indonesia yang mengutamakan keluarga kini diakui oleh dunia. Ini adalah suatu kebanggaan. Budaya Indonesia yang memikat dunia bukanlah suatu kebetulan. Di dalamnya terkandung hati orang Indonesia yang hangat dan cinta terhadap keluarga yang menggerakkan hati orang-orang di seluruh dunia. Semoga kita semua bisa terus memberikan perhatian hangat agar orang-orang seperti Aisyah dapat menemukan kehidupan yang bahagia di Indonesia. Dan semoga melalui mereka, budaya indah Indonesia dapat semakin dikenal luas di seluruh dunia. Jika Anda menyukai kisah yang menyentuh ini, tekan tombol suka, dan jangan lupa untuk berlangganan serta mengaktifkan notifikasi untuk menikmati lebih banyak cerita bersama kami. Perhatian kecil Anda menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyebarkan kisah-kisah hangat seperti ini. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya. Terima kasih.